Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema mendengarkan, mengajarkan, dan melakukan agar berkenan di hadapan Allah Bapa. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 dan ayat 5 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 16 dan ayat 19 sampai dengan 20. Sementara bacaan bait pengantar Injil kita diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 63b sampai dengan 68a. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 dan hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk menghapus hukum Taurat yang pernah diberikannya kepada Musa, tetapi justru untuk menggenapi apa yang tertulis di dalamnya. Inti dari hukum Taurat itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Ketika relasi kita dengan Tuhan begitu dekat, maka relasi kita dengan sesama juga lebih baik. Sementara sebaliknya, saat relasi kita menjauh darinya, maka kita juga mengalami konflik dengan sesama di sekitar kita. Yang kedua, mengikuti Tuhan bukan hanya mendengarkan dan mengajarkannya kepada orang lain, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing sehari-hari. Dalam Injil Matius 5 ayat 19 dikatakan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan mendengarkan dan melakukannya, maka kita tidak hanya berkenan bagi orang lain, tetapi juga berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Hal inilah yang telah dilakukan Yesus Kristus semasa hidupnya di tengah-tengah kita saat itu. Yesus Kristus begitu luar biasa memberikan teladan dalam mengajarkan dan melakukan kehendak Bapanya. Segala sesuatu yang ada pada diri Yesus Kristus ditawarkan untuk kita terima, dan ia datang untuk mengangkat dan memasukkan kita ke dalam kesatuan kasih bersama Allah Bapa, serta membawa kita ke rumah Bapanya yang suci di surga. Semua yang dilakukan Yesus Kristus dapat kita lakukan juga terhadap sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, di sisi lain Yesus Kristus juga mengingatkan dalam Injil Matius 5 ayat 20 dengan menyatakan bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, marilah kita sepanjang hari ini melihat diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita mewujudkan hidup yang penuh kasih seturut ajaran dan teladan Yesus Kristus sendiri? Terima kasih, selamat pagi dan salam.